Jadi yang menjerat Rizik Syihab masuk penjara itu karena kelakuannya. Jadi herdernya Arab menggonggong terus di Indonesia. Contoh si Yahya Waloni itu. Ya, tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Nabinya saja tidak masuk surga, bagaimana mungkin umatnya masuk surga? Pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih pasti masuk surga. Saya pas lihat video ini, kaget bener, marah saya. Marah. Dan saya yakin orang yang benar-benar Islam dan bukan orang Islam yang munafik, al-munafiquna fi darkil asfali minan nar, maka yakin akan marah dengan kecumuran makhluk seperti ini. Mesti nyadar, apa untungnya dari Islam? Islam itu politik, yang jelas ribut negara itu gara-gara Islam. Harusnya Islam itu dihilangkan dari KTP. Dengar ini. Kalau Yesus bicara melalui siapa saja, mulut siapa saja dipakai. Karena Yesus adalah roh yang hidup. Diterapkan syariat agama Islam secara kafah, ini makhluk seperti ini sudah jelas hukuman menurut agama Islam itu seperti apa. Seorang murtadin bahkan berani menghina agama Allah, menghina baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti apa hukumannya. Nah, seperti itu dulu. Karena kita taat kepada aturan hukum yang ada di negara Indonesia ini, dan kita masih bisa berhusnudon kepada aparat penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Oleh karena itu, barangkali saudara-saudara tahu nih makhluk nu cumur nalancang, itu tahu orang mana, silakan Anda laporkan. Ini jelas-jelas penghinaan. Sering melecehkan kitab kuning dan menghina Habib Rizik Syihab, Muhammad KC kini dilaporkan polisi oleh ulama Madura. Jelas laporan kami dari para ulama Madura, seluruh Madura dan seluruh ulama Tapal Kuda dan ulama Surabaya itu menyangkut masalah penghinaan, penistaan. Pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada kitab kuning, yang ketiga kepada santri. Ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan ini. Ini penistaan yang sangat luar biasa. Ini paling top sudah ini, ya. Termasuk Yosef Paul Siang itu sudah jelas kok. Maka kalau saya menjawab terlalu banyak, nanti aja saya menuju pertanyaan lebih lanjut. Maka atas dasar pelecehan, penistaan kepada Islam, kitab kuning, ulama dan pesantren, kami meminta kepada semua jajaran kepolisian, khususnya kepada yang terhormat Kapolda Jawa Timur dan semua anggotanya, agar supaya sesegera mungkin menangkap dan menindak orang yang bernama Muhammad KC ini. Karena kalau tidak, kami tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan lebih yang akan dilakukan oleh sebagian saudara kami yang akan melakukan tindakan main hakim sendiri kalau ini tidak segera diusut tuntas. Salah satu contohnya, yang bersangkutan itu mengatakan bahwa kitab kuning penyebab radikalisme. Justru yang sebenarnya terjadi, kitab kuning itu adalah penangkal paham radikal. Karena di semua pesantren-pesantren itu diajarkan Islam rahmatan lil alamin. Konsep tawassut moderat itu lahir dari ulama-ulama pesantren. Maka kami prihatin yang bersangkutan itu tidak tahu kitab kuning, tetapi berkomentar tentang kitab kuning. Kami akan selalu kooperatif dengan Bapak Kapolda untuk penanganan masalah penistaan agama. Saya yakin Bapak Kapolda akan selalu bersama para ulama. Jaga lidahmu dari menggunjing seseorang. Min ikhwanika, dari saudara-saudaramu, khususnya min hamalatil Quran, dari para ulama-ulama pembawa Al-Quran. Sekarang na'udzubillah, bencana sepertinya akan diturunkan oleh Allah kepada sebagian orang yang akhir-akhir ini mencoba menfitnah para ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan mudah terbawa kepada fitnah. Akhir-akhir ada ulama difitnah begini, fitnah begitu. Media merusak. Dan lihat, itu manusia akan dihancurkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Yang memfitnah para ulama-ulama akan menemukan kehancuran di dalam rumahnya sendiri. Hati-hati.
Lihat mereka-mereka yang sekarang ini membawa fitnah para ulama-ulama. Karena mereka punya kebencian kepada ulama, menfitnah. Hanya gara-gara informasi dari yang namanya internet, WhatsApp dan seterusnya. Tak taunya setelah itu menjadikan keyakinan kalau ulama itu berbuat seperti itu, maka kemudian menggunjing. Maka ketahuilah, yang menggunjing ulama khususnya Allah akan turunkan musibah dan kehinaan yang akan dipermalukan oleh Allah biarpun di rumahnya sendiri. Maka jangan sampai ke bawah-ke-bawah dalam fitnah-fitnah yang selama ini disebar untuk menfitnah para ulama. Jaga lidahmu dari menggunjing hamalatul Quran, khususnya para ulama tadi. Jadi yang menjerat Rizik Syihab masuk penjara Lecehkan itu kitab kuning. Muhammad KC dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Centralon.id Surabaya. Aliansi Ulama Madura atau AUMA, Aliansi Ulama Tapal Kuda atau AUTADA, dan Aliansi Ulama Madura Surabaya AURA mendatangi Mapolda Jawa Timur pada Senin. Kedatangan para ulama itu untuk melaporkan Muhammad KC yang dianggap melecehkan kitab kuning dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami datang ke Polda Jawa Timur ini berangkat dari suatu keprihatinan akan adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang yang bernama Muhammad KC yang telah melakukan penistaan kepada Islam, penistaan kepada para ulama, penistaan kepada kitab kuning, dan juga penistaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Kiai Haji Muhammad Jais Badri di depan SPKT Polda Jawa Timur. Pengasuh Pondok Pesantren Badrus Islam Situbondo itu menjelaskan bahwa dengan melakukan penistaan kepada kitab kuning, terlapor sama juga menghina salah satu pendiri bangsa Indonesia, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan penghina kitab kuning sebenarnya dia tidak sadar dia telah melakukan penghinaan, pelecehan kepada the founding fathers bangsa Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau adalah pengarang, pengajar sekaligus penulis kitab kuning, jelas Kiai Haji Jais Badri. Untuk itu Wakil Ketua 2 AUTADA itu meminta kepada Polda Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dan segera mungkin menangkap terlapor. Maka atas dasar pelecehan penistaan kepada Islam, kitab kuning, ulama dan pesantren, kami meminta kepada semua jajaran kepolisian, khususnya kepada terhormat Kapolda Jawa Timur dan semua anggotanya agar supaya segera mungkin menangkap dan menindak orang yang bernama Muhammad KC. Karena kalau tidak, kami tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan lebih yang akan dilakukan oleh sebagian saudara kami yang akan melakukan tindakan main hakim sendiri. Kalau laporan ini tidak ada diusut tuntas tugasnya. Ditanya terkait contoh ucapan Muhammad KC yang dianggap melecehkan kitab kuning, Kiai Haji Jais Badri menjelaskan salah satu contohnya yang bersangkutan itu mengatakan bahwa kitab kuning penyebab radikalisme. Dalam unggahan videonya melapor ini mengatakan bahwa kitab kuning adalah penyebab radikalisme, justru yang sebenarnya terjadi itu adalah karena disuruh pesantren. Pesantren itu diajarkan Islam rahmat lil alamin, konsep tawassut moderat, maka kami yakin yang bersangkutan itu tidak tahu kitab kuning tetapi berkomentar tentang kitab kuning, pungkasnya. Pengasuh Pondok Pesantren Badrus Islam Situbondo itu menjelaskan bahwa dengan melakukan penistaan kepada kitab kuning, terlapor sama juga menghina salah satu pendiri bangsa Indonesia, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan penghina kitab kuning sebenarnya dia tidak sadar dia telah melakukan penghinaan, pelecehan kepada the founding fathers bangsa Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau adalah pengarang, pengajar sekaligus penulis kitab kuning, jelas Kiai Haji Jais Badri. Untuk itu Wakil Ketua 2 AUTADA itu meminta kepada Polda Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dan segera mungkin menangkap terlapor. Maka atas dasar pelecehan penistaan kepada Islam, kitab kuning, ulama dan pesantren, kami meminta kepada semua jajaran kepolisian, khususnya kepada terhormat Kapolda Jawa Timur dan semua anggotanya agar supaya segera mungkin menangkap dan menindak orang yang bernama Muhammad KC. Karena kalau tidak, kami tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan lebih yang akan dilakukan oleh sebagian saudara kami yang akan melakukan tindakan main hakim sendiri. Kalau laporan ini tidak ada diusut tuntas tugasnya. Ditanya terkait contoh ucapan Muhammad KC yang dianggap melecehkan kitab kuning, Kiai Haji Jais Badri menjelaskan salah satu contohnya yang bersangkutan itu mengatakan bahwa kitab kuning penyebab radikalisme.
Dalam unggahan videonya, melapor ini mengatakan bahwa kitab kuning adalah penyebab radikalisme. Justru yang sebenarnya terjadi itu adalah karena disuruh pesantren. Pesantren itu diajarkan Islam rahmat lil alamin, konsep tawasud moderat. Maka kami yakin yang bersangkutan itu tidak tahu kitab kuning tetapi berkomentar tentang kitab kuning.